Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kali ini saya menelusuri jalur lintas selatan dari Blegonang ke arah timur menuju ke titik akhir pembangunan JJLS di Girisubo. Saat saya melintasi jalur tersebut, beberapa titik sudah terlihat akan dikerjakan, dan saya juga menjumpai rumah-rumah yang sudah tak berpenghuni. Simak videonya. Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan update dari channel saya. Selamat menyaksikan. Teman-teman sekalian, kali ini saya melakukan perjalanan dari Blegonang ke arah timur menuju ke Girisubo, di mana titik akhir perjalanan saya adalah di titik akhir pengaspalan di Girisubo, yaitu di dekat masjid ini. Teman-teman nanti bisa saksikan bahwa sepanjang jalur saya menemui beberapa titik di mana ada rumah-rumah penduduk yang sudah ditinggalkan, dan mereka sudah membangun rumah-rumah di sisi kiri kanan calon jalur jalan lintas selatan, terutama di daerah Jepitu ke timur. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya juga sudah melakukan perjalanan melintasi jalur yang berwarna putih di area ini, di mana di jalur putih ini dari Blegonang, terutama di Ngasem, Singkel, kemudian melewati jalur ini sampai dengan Utara Ambaron, ini sudah terbuka, artinya jalur baru sudah dibikin dan sudah dilakukan pemadatan, hanya belum dilakukan pengaspalan. Baiklah teman-teman, mari kita simak perjalanan saya dari Blegonang sampai ke Girisubo untuk menelusuri jalur lintas selatan yang akan dibuat dari dua titik ini. Teman-teman semua, kita melanjutkan perjalanan ke arah timur dari Blegonang ke timur ya. Di sini saya masih melihat patok ini ya, patoknya ke dalam teman-teman, ternyata di situ ya, ke sana lurus, mungkin lurus sana teman-teman. Jadi saya berhenti dulu ya, ini Blegonang ke timur. Nah, saya cek dulu. Oh, itu mungkin ini teman-teman. Jadi mungkin ini kan Blegonang ke timur teman-teman. Ini mungkin untuk apa namanya, untuk patoknya di situ ya. Nah, jadi dari arah sana kan tadi di lapangan Blegonang ini lurus patok merah, ini lurus patok merah. Ini juga patok merah nih, kemungkinan bukit ini. Nah, ini itu di atas itu kelihatan ya teman-teman, kelihatan satu. Ini lurus ini ya teman-teman, sebentar saya luruskan dulu. Ini ada patok, kemudian ke atas ada patok lagi. Jadi ini bukit ini besok kena teman-teman. Kita cek lagi teman-teman. Kita ke timur terus untuk mengecek ya, termasuk ini juga ada patoknya ini ternyata. Di depan saya ini patok juga ini, yang itu nih. Jadi ini
jalan ini yang di sini kena semua itu ya teman-teman. Ini yang Blekonang ke timur ya. Kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke timur. Kita telusuri ya teman-teman. Bentar. Kita telusuri itu yang di kanan itu ada patok merah itu ya. Ini bukit ini kemungkinan besok digempur teman-teman. Kita telusuri lagi ya ke timur. Ini mengarah ke, namanya lupa saya desanya. Nah ini juga sudah dibersihkan yang kiri ini teman-teman. Sudah dibersihkan juga ya di sini. Yang di depan ini besok terkena ya teman-teman ya. Untuk ini patoknya ini rumahnya ya, termasuk nanti terkena dampak dari JLS ya. Ini Blekonang ke timur ya teman-teman yang ini ya. Ini kena juga ya teman-teman. Ini saya berhenti di sini untuk melihat di seputaran sini ya. Kita terus ke timur, nanti mengarah ke Purwodadi Tepus ya. Jadi mengarah ke Purwodadi Tepus. Nah ini di depan atas ini juga ini ada warung makan, saya mampir ya. Kita mampir aja. Oke teman-teman, kita tadi tanya ibunya tadi, ternyata ini adalah di Trosari ya. Trosari mungkin masih masuk Tepus ya teman-teman. Ini sepanjang jalur ini terkena dampak pembangunan. Di kanannya ada patok-patok merah ya, itu yang kanan terlihat sekali ya. Berarti jalur lamanya masih dipakai, jadi jalur ini tetap dipakai ya teman-teman. Kemudian diperlebar dan menggempur di sepanjang kiri kanan ini ya. Itu yang di kiri sudah mulai digempur, dibongkar ya, untuk rumah-rumah penduduknya. Ini terlihat sekali. Nah itu di kanan itu juga termasuk ya, digempur ya teman-teman. Rumahnya dibongkar, itu patoknya kelihatan merah-merah. Di sebelah kiri ini juga bukitnya ya. Berarti jalurnya tetap menggunakan ini besok ini. Ini di sini juga ada, di depan ini juga ada ini teman-teman. Jadi untuk ke arah Girisubo ya ini. Jadi saya ke arah timur, ke arah Girisubo. Ini masuk jalur yang akan dijadikan jalan lintas selatan Gunung Kidul. Kita akan terus ke sana, ke timur, melihat di mana saja yang akan terkena ya. Ini apakah belok atau lurus ya, kita lihat. Ternyata sepertinya mengikuti ya ini. Nah ini di kiri ini ya, sudah dibongkar semua itu yang kiri ya. Tanah-tanahnya ya, tempat-tempatnya itu dibongkar semua. Ini, nah ini kiri ini juga sudah teman-teman ya, di sini ya. Untuk area di sini ini sudah ada tanda-tanda pembongkaran ya. Sebentar, saya berhenti di sini ya teman. Nah, tuh di depan itu ada patok merah ya. Di
di kanan kiri juga ada. Ini sudah dibongkar semua ini untuk apa namanya, pohon-pohonnya di depan sana juga semuanya sudah mulai dibongkar atau mulai dibersihkan ya teman-teman. Untuk area di sini kita terus teman-teman melaju ya, melaju terus ke timur mengarah ke Girisubo teman-teman sekalian. Nih teman-teman bisa saksikan sendiri ya untuk apa namanya bukit-bukit yang dibersihkan sebelah kiri ya. Ini di depan saya juga sudah kelihatan, ini patoknya juga kelihatan ya teman-teman. Nah ini cuman ini lurus atau belok ini. Ini mana nih, sekolahan mana ini teman-teman? Ini belum tahu ini teman-teman apakah lurus atau enggak. Oh ini kayaknya lurus di sini. Ini kita cek untuk apa patoknya ya. Sebentar kita berhenti sebentar. Nah ini bukit ini sebenarnya terkena juga ya. Nah itu di patoknya di situ. Itu juga teman-teman ada patoknya juga ya di situ. Berarti ini lurus, bukit ini terkena. Kita lanjut teman-teman untuk menyisir ya, menelusuri jalur barunya yang ke arah Girisubo. Mari kita cek yang ke arah Girisubo nya. Oke, nih sudah ada plakat-plakat pekerjaan. Nah, jadi sudah ada plakat-plakat pekerjaan di sini ya. Ini besok terkena. Ini bukit ini juga ini itu ada apa namanya? Ada patok-patok itu ya teman-teman. Bukit ini terkena. Oke, lanjut teman-teman. Kita lanjut, bukit ini bakal terkena. Ini ke arah timur, ke arah Jepito yang disebut. Kita lanjut ke timur. Nah itu sudah bukit-bukitnya sudah dibersihkan, patok-patok juga merah sudah terlihat ya. Kalau di sini kayaknya bukan, berarti di atas sana mungkin teman, melintas berarti bukan di sini. Nanti coba kita cek di apa namanya ujungnya ya, mungkin bukit di kiri itu ya terkena. Oh itu di tengah itu teman-teman, di dalam sana ternyata ada yang dibersihkan ya. Secara apa namanya, secara garis lurusnya saya juga belum tahu, cuman di sepanjang jalur ini ya itu ada itu ya. Wah ini juga ada patok ya. Di sini juga terkena, ini patok juga ya. Oke kita terus lanjut, mudah-mudahan nanti ada titik terang, mungkin barangkali bisa menerbangkan drone gitu ya. Tapi kayaknya medannya belum memungkinkan ya, saya cukup melalui jalur sini aja. Di kiri kanan sini jalur utama tidak terlihat ya, mungkin jalurnya yang untuk GLS nya berbeda dari yang ini ya. Coba nanti kita cek saja teman-teman ya, atau mungkin memang belum sampai itu ya. Ini prosesnya masih lama sekali ini teman-teman untuk jalur lintas selatannya ini ya. Jadi masih cukup lama nanti untuk bisa tersambung di gunung itu. Dari beberapa titik yang saya lihat itu ya, kita terus untuk melihat kemungkinan untuk pembuatan jalur lintas selatan di gunung itu. Ternyata itu tadi jeep-jeep untuk wisata ke Timang ya teman-teman. Berarti ini sudah ke arah Timang ya teman-teman ya. Ternyata di situ pusatnya di Timang.
Oke, ternyata saya belum melihat titik terang lagi di sini patoknya ya. Kita laju terus teman-teman untuk melihat jalur sambungannya di mana ya. Karena memang tidak memegang peta ya, saya jadi nggak tahu gitu ya. Oke, untuk pembersihan lahan juga tidak kelihatan di sini, atau memang belum sampai gitu ya. Kita lanjut terus teman-teman. Ini tulisannya ini ada 61400, kemungkinan di sini juga jadi jalur ya, tapi belum kelihatan untuk pembongkarannya itu ya. Belum kelihatan pembongkarannya. Kita terus saja ke timur sambil menikmati jalur yang mengarah ke Giri Subo teman-teman. Jadi cukup jauh ya ke Giri Subo sampai ke Blekonang tadi ya. Tadi sempat melewati mana ya tadi ya, daerah mana tadi ya yang di pos untuk apa namanya, untuk jeep wisata tadi ya. Ini kita terus ke timur teman-teman untuk melanjutkan perjalanan menelusuri titik-titik kemungkinan jalur lintas selatan yang mengarah ke Giri Subo. Jadi dari Tepus ke Giri Subo. Ini saya tidak melihat patok tapi ini kemungkinan juga jadi jalur ini teman-teman. Jadi tetap menggunakan ini kemungkinan ya jalurnya. Ini di bawah itu saya melihat garis-garis ukur ya, atau pengukuran panjang jalan. Nah ini depan ini apa ini? UGD Tepus 2, Puskesmas Tepus 2. Oh ini Puskesmas Tepus 2 nya teman-teman di sini. Oke, kita lewati Puskesmas Tepus 2 ternyata. Kita turun ya. Ini penurunan, ini ada mana ini? Ada lapangan nih. Ini seputaran Timang teman-teman. Saya pernah kesini ke lokasi ini teman-teman. Sini yang ke arah timur ini kita belum apa ya, titik terangnya belum tahu. Ini saya masih tengok-tengok ini, cari informasi ya teman-teman. Tapi ini kita mengarah ke timur ini pukul 1.04 ya. Pukul 1.04, mudah-mudahan masih bisa nyampe saya untuk yang ke Giri Subo. Nah ini yang ke kanan ini Pantai Timang teman-teman. Saya sudah pernah ke sana, bisa dilihat di video saya. Ternyata wisatanya jalan ya di Timang. Wisatanya jalan. Ini PPKM jalan. Ini Pantai Siung teman-teman yang ke depan kanan. Ini mengarah ke Pantai Siung. Yang ke kanan ya ditutup sementara. Lanjut terus, ini masih jauh ya teman-teman, masih 22 menit ya, masih 12 km teman-teman. Kita lanjut. Ternyata kayaknya hanya di tempat tadi ya teman-teman. Untuk ini wisata Banyunigo, ini yang ke kanan Bukit Pengilon. Ini jalurnya juga cukup menarik teman-teman kalau mau ke sana ya. Tapi saya tidak ke sana ya teman-teman. Lain waktu kalau sudah nggak PPKM saja ya, gitu ya. So, kalau sudah tidak PPKM mungkin bisa ke sana teman-teman. Nanti
Nanti kita sambil menengok di Giri Subo ya, barangkali ada update pembangunan di sana ya, di daerah Giri Subo sana. Ini di jalur lama ini juga di kiri kanan, kalau di sini tidak terlihat ya untuk patoknya, atau mungkin belum sampai sini juga. Ke kanan teman-teman. Diombo kanan, Giri Subo, Pantai Sadeng kiri. Oke, kita sampai di sini teman-teman jalurnya.
kanan Wediombo, ke kiri SMK Negeri Giri Subo. Kita melewati SMK Negeri 1 Giri Subo nanti kalau lewat sini ya teman. Ini sepertinya saya pernah kesini, ternyata pernah kesini teman-teman saya. Nah ini di kanan ini bisa masuk SMK Negeri 1 Giri Subo. Nah ini kalau jalur barunya kemungkinan tidak lewat sini ya, kemungkinan lurus nanti di Giri Subo sana. Nanti kita cek ya. Kemarin di titik terakhir itu sudah sampai dekat masjid itu ya, sudah di aspal ya, yang di Giri Subonya. Kiri kemana ya ke atas? Kita terus teman-teman, ini masih jauh sekali untuk menuju ke Giri Subo. SD Negeri Jepitu. Oh ini SD Negeri Jepitu sini teman-teman, yang di itu tadi ya, yang tadi Jepitu. Ini belum ada tanda-tanda patok ini teman-teman, saya belum bisa melihat patok-patoknya ya, atau belum dimulai ini di Jepitu. Ini sudah sampai Jepitu saya. Ini nampaknya rumah di seputar sini kok anu ya, tidak dipakai ya. Apakah ini besok terkena ya ini di sini? Sepertinya sepi-sepi semua ini yang dari kiri tadi ya.
apakah besok terdampak ini ya di sini, tapi belum kelihatan sih ini di sini. Tadi beberapa rumah sempat sepertinya ini di kiri juga kosong loh, itu juga kosong-kosong. Apa memang mau kena terdampak ya ini ya di Jepito ini ya. Ini kanan ini juga sepi ini. Nah ini kemungkinan terkena dampak di sekitar sini. Masjid Al-Mutafin ini masuk mana ya? Oh iya, ini mestinya terkena dampak yang sini ya ini teman-teman sekalian. Ini sudah banyak yang ditinggalkan pemiliknya ya. Ini juga sudah kemungkinan dibongkar juga ini teman-teman. Tapi kalau patronnya memang saya belum lihat ya, atau mungkin sudah ada ganti rugi ya di sini, tapi patronnya belum kelihatan. Masih 5 kilometeran ini saya sampai ke lokasi yang saya tuju. Kita cek terus teman-teman jalur yang mengarah ke Giri Subo ya. Ini saya hanya mau mencari jalur yang dari mana Tepus sampai ke Giri Subo, itu nyambungnya kemana itu ya. Ternyata JLS nya yang di Tepus itu baru sampai Blekonang itu ya, Blekonang ke timur, Trosari atau apa namanya itu. Yang saya mencoba ke timur terus ini kok ketemu di Jepito ini kok sepertinya sudah ditinggalkan penduduknya ini kiri kanannya. Kemungkinan sudah dapat ganti rugi ya di area ini, cuman saya nggak tahu ini. Kalau ada penduduk di sekitar sini saya tanya ini. Andun dan saya berkenal melebetet desa pun tinggi putih Poka melebetnya kecamatan Bonggir Subo bener. Nah napa mriki keng JLS mboten sing jalur mriki ngilet. Oh sing rumah-rumah sing ditilar mboten enten penghuni ini berarti. Oh, berarti penonton ganti rugi nggih iki. Mboten kok pun ditinggal lunga. Kula nelusuri jalure mengken. Jalur jalane saking wau saking Blekonang Tepus terus ngetan terus ajeng ten daerah Giri Subo kan pun dados ta mriki. Nggih kula menglacak napa jalure sing calone dibongkar niku lho. Wonosari mawon. Oke, terus ternyata bener teman-teman, jadi tadi jalur ini termasuk ini sudah calon terkena dampak jalur lintas selatan, berarti kemungkinan besar di jalur yang saya lewati sekarang ini akan menjadi jalur jalan lintas selatan di Gunung Kidul yang dari arah Giri Subo. Tapi ini kebetulan saya penelusuran dari arah barat ya, dari arah barat. Tadi karena dari Tepus saya ke timur sekalian menelusuri ya
ujung akhirnya ya. Nah ini terlihat juga sudah ada yang bangun rumah baru ya. Nah itu di kanan juga sudah ditinggal penduduknya ini. Nah itu kiri, yang kiri juga itu sudah sepi ya teman-teman. Jadi di sini memang sudah dapat ganti rugi tentunya ya. Ini sudah ditinggalkan penduduk, cuman belum ada progres pengerjaannya, memang belum ya. Cuman ini sudah dikosongkan oleh pemiliknya ya. Tuh ada yang sudah bikin agak ke belakang, ini juga kosong, udah lama berarti mungkin ini juga sudah. Oke, rumah-rumah kosong banyak sekali teman-teman di jalur ini. Ini sudah masuk Giri Subo ternyata. Jadi di sini sudah masuk Giri Subo teman-teman. Tadi beberapa desa, bahasa desa apa tadi ya? Ibunya tadi ngomong. Cuman saya enggak desanya apa tadi. Itu teman-teman, ternyata ada titik terang ya untuk yang ke arah Giri Subo dari Tepus. Beberapa jalur yang saya lewati ternyata memang akan dijadikan jalur ya, kayaknya secara langsung saya tidak melihat patoknya, itu saja. Cuman kalau dari keterangan tadi benar ya, jadi karena saya melihat tanda-tandanya itu rumahnya dikosongkan gitu ya. Ini juga itu di atas juga sudah kosong. Nih sebelah kiri ini juga kosong nih, udah nggak dihuni. Nah, itu sudah mestinya pada pindah ke belakang ya. Ini udah banyak yang ditinggalkan. Jadi ketika sudah mendapatkan ganti rugi atau ganti untung itu pasti ditinggalkan, dan dia bikin rumahnya, ada yang bikin di belakangnya juga itu kan. Tuh teman-teman, jadi rumahnya bagus-bagus ya. Oke teman-teman, ini sambil saya melihat kiri kanan ya, ini dampak yang terkena JLS. Oke teman-teman, itu rumah belakangnya udah bagus nih. Rumah aslinya di depan nih mestinya. Jadi sudah pada bergeser dari titik-titik yang jalur jalan lintas selatan. Nah itu sudah teman-teman, lebih bagus ini saya tak menerbangkan drone aja dari sini, melihat apa rumah-rumah baru ya, biar kelihatan. Oke, saya berhenti di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ternyata kita sudah sampai SD Tileng. Di depan ini SD Tileng 2 yang terkena, ini masjidnya baru, ini juga masjid terkena dampak ya, yang dari JLS yang di sini ya. Jadi ini sudah diganti yang bagian atas. Yang di sini yang pernah saya kunjungi di Tileng 2 ini di sini ya teman-teman, ini juga terkena dampak. Tapi ini yang kesini belum dimulai ya pembangunannya. Tapi dari beberapa yang saya lalui tadi sudah dilakukan ditinggalkan penduduknya ya untuk rumah-rumahnya. Nah untuk SD Tilengnya sendiri itu di belakang sana teman-teman. Nah itu di kanan itu ya, sudah direlokasi berdekatan dengan yang UGD tadi ya, di puskesmas. Oke, saya ganti baterai dulu. Kita lanjut teman-teman. Jadi di belakang tadi SD Tileng 2 yang lama dibongkar, kemudian sudah direlokasi, sudah jadi kayaknya, sudah bagus itu. Yang di kanan saya tidak berkunjung ke sana ya. Ini di sini kemarin saya juga ketemu dengan petugas pengeboran oleh saya. Jadi mengebor di area bukit ya, pengeboran bukit, melihat struktur tanah, bukan tanah, struktur batu, struktur batunya di area sini.
Itu teman-teman. Yang di sini kita belum tahu jalurnya. Nah, ini sekarang kita sudah menyambung ke GLS Girisubo. Nah, di sini tempat untuk terakhir di aspal tanah ya. Di sini kita sudah pernah di sini ya. Nah, inilah teman-teman titik terakhir di Girisubo untuk titik pengaspalan. Nah, ini teman-teman, kita sudah sampai sini. Oke. Di bawah ini terlihat akhir pengaspalan di Girisubo, di mana di jalur ini akan dilakukan pembangunan kembali ke arah barat dari Girisubo. Namun, beberapa lokasi yang saya jumpai belum ada tanda-tanda dimulainya pekerjaan. Di depan ini adalah aspal yang sudah jadi, di mana tersambung ke perbatasan Pracimantoro. Hanya ada sebagian di sebelah SMP Negeri 1 Girisubo yang baru saja terhubung dan belum diaspal. Saya mencoba menerbangkan drone ke arah barat dari akhir pengaspalan di Girisubo ini. Di bawah nampak sekali bahwa relokasi sudah dilakukan pada sebagian rumah warga dan juga sekolah, termasuk puskesmas. Ada juga masjid yang juga sudah direlokasi ke tempat yang lain. Rumah-rumah baru juga sudah dibangun di sepanjang jalur ini. Terlihat rumah-rumah baru berdiri dan bagian depan adalah rumah-rumah lama yang sudah ditinggalkan penduduk setempat. Baiklah teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.